Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua atau ada yang kurang sehat? Anis bagaimana? Sehat? Putra? Gimana, ada yang kurang sehat? Oke, sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, satu orang pimpin doa. Iya, Sri Dinda pimpin doa. Oke, terima kasih Sri Dinda. Minggu depan gantian ya yang pimpin doanya. Jadi kita semua dapat giliran untuk mimpin doa. Iya. Oke, Ibu absen dulu. Hadir semua ya. Oke, hadir. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran kita, Ibu mau semua merapikan pakaiannya dulu. Dasinya tolong dirapikan, bajunya tolong dimasukkan. Bagi yang rambutnya panjang diikat ke belakang. Iya. Ibu mau kita sebelum memulai pelajaran ini, kita semua rapi. Sehingga dengan itu kita siap menerima pelajaran hari ini. Oke, udah rapi semua? Ya, perhatikan temannya, ada yang kurang rapi. Perhatikan sebelahnya, udah rapi? Nah, kalau udah rapi gini kan enak, jadi belajarnya juga lebih semangat. Oke, kita akan bahas tentang sistem indera pengecap. Jadi dalam 1 jam pelajaran ini kita akan membahas tentang sistem indera pengecap atau lidah. Nah, sebelum masuk ke pelajarannya, Ibu mau bertanya apa itu sistem indera? Ya, siapa yang tahu apa itu sistem indera? Ya, Frankie. Apa Frankie? Sistem indera mata, oke. Bagus. Yang lain ada yang bisa? Apa itu sistem indera? Sandy apa? Sistem indera kulit, sistem mata, hidung. Oke. Nah, jadi sistem indera adalah organ-organ yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Serabut saraf yang melayani merupakan alat perantara yang membawa kesan rasa atau sensory impression dari organ indera menuju otak tempat perasaan itu ditafsirkan. Nah, jadi sistem indera itu adalah organ-organ yang menerima rangsangan tertentu dari luar tubuh. Nah, jadi di organ-organ yang tertentu itu terdapat serabut saraf yang membawa rangsangan tersebut menuju otak untuk ditafsirkan. Contohnya ketika kita berada di bawah terik matahari di siang hari. Misalnya jam 12 kalian berada di lapangan. Nah, di sana kalian akan merasakan panas. Iya. Kata Frankie, panas, iya, seperti cacing. Oke. Nah, jadi itu tadi karena kalian menerima rangsangan. Nah, rangsangannya itu berasal dari luar tubuh, di mana rangsangan tersebut berasal dari matahari. Nah, ketika kalian berada di bawah terik matahari yang begitu panas, kulit kalian ini akan menerima rangsangan itu, rangsangan panas, kemudian dibawa menuju otak. Nah, dan di otak ini rangsangan tersebut diolah menjadi informasi baru sehingga kita menunjukkan respon balik. Nah, ketika kalian kepanasan, mungkin kalian akan menuju atau mencari tempat teduh atau memakai payung dan bahkan juga memakai topi dan lain sebagainya. Itulah respon balik yang dihasilkan oleh tubuh kita untuk menjawab respon ataupun rangsangan yang berasal dari luar. Sistem indera dibagi menjadi
5 bagian. Yang pertama yaitu ada indera penglihatan atau mata, indera pendengar atau telinga, indera peraba atau kulit, indera pengecap atau lidah, dan indera pencium atau hidung. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Sandi ataupun Franky, sistem indera ada mata, telinga, kulit, lidah, hidung. Nah, ini kita semua mempunyainya masing-masing. Oke, sekarang kita lihat apa itu pengertian lidah. Lidah adalah organ tubuh yang berperan sebagai indera pengecap dengan reseptor khusus yang bisa menerima rangsangan zat kimia yang larut. Indera pengecap berbentuk puting atau kuncup pengecap yang menggumpul pada area lidah, yakni dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian depan untuk mengecap rasa asin, bagian tepi untuk mengecap rasa manis, bagian belakang untuk mengecap rasa asam, dan bagian tengah untuk mengecap rasa pahit. Nah, di sini kita lihat ini adalah bentuk lidah. Nah, jadi bentuk lidah itu kuncup, puting. Nah, di sini ada butiran-butiran atau yang disebut dengan papila. Ini ada 4 bagian, yaitu bagian untuk merasa peka terhadap suatu rangsang. Yang bagian depan untuk rasa manis, bagian sampingnya untuk rasa asin, di belakang untuk rasa asin ada untuk rasa asam, dan paling ujung ada untuk peka terhadap rasa pahit. Permukaan lidah dilapisi dengan lapisan epitelium yang banyak mengandung kelenjar lendir. Apa itu kelenjar lendir? Ada yang tahu? Iya, Isra apa? Iya, benar. Jadi kelenjar lendir itu sama dengan ludah. Oke. Dan reseptor pengecap berupa tunas pengecap. Nah, lidah memiliki permukaan yang bersifat kasar karena memiliki tonjolan yang disebut papila. Nah, jadi nanti coba kalian lihat lagi, kalau misalkan kalian lagi gosok gigi, dilihat bahwa permukaan lidah kita itu berbentuk kasar. Dia ada tonjolan-tonjolan kecil yang disebut dengan papila. Nah, lidah berfungsi untuk mendorong makanan, mengaduk makanan, membolak-balik makanan, merasakan keras dan lembutnya makanan. Nah, jadi disinilah fungsi lidah itu untuk mendorong makanan, mengaduk makanan, dan membolak-balik makanan, sehingga ketika kita makan makanan yang keras, misalkan nasi ataupun daging, itu tidak langsung kita telan. Itu disempurnakan, dihaluskan dulu di mulut melalui lidah, baru habis dari lidah lanjut ke sistem pencernaan yang selanjutnya ketika sudah halus. Nah, ini adalah bentuk lidah. Yang selanjutnya ada struktur penyusun lidah. Secara garis besar, struktur bagian indera pengecap dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada radix lingua, yaitu pangkal lidah, dorsum lingua, punggung lidah, dan apex lingua, yakni ujung lidah. Nah, di sini, ini kita lihat, ini ada ujung lidah, pangkal lidah, dan ini permukaan atas lidah. Otot lidah termasuk pada otot yang paling kuat di tubuh manusia. Nah, ini kalian bayangkan saja ketika kalian makan daging, misalnya daging sapi, itu tidak langsung kita telan, tetapi dihaluskan dulu di mulut melalui lidah. Nah, disitulah diperlukan otot yang kuat untuk memecah ataupun mencernakan ataupun menghaluskan makanan tersebut. Indera pengecap terdiri dari 2 kelompok otot, yaitu ada otot intrinsik lidah yang melakukan gerakan halus, mengubah-ubah bentuk lidah seperti memendek, memanjang, atau membulat. Nah, ini kita semua bisa melakukannya. Kita bisa melakukan memendekkan ataupun memanjangkan ataupun membulatkan lidah kita karena di situ ada otot intrinsiknya. Nah, yang kedua ada otot ekstrinsik. Ini mengaitkan lidah pada beberapa bagian sekitar, melakukan gerakan kasar yang penting dalam proses mengunyah atau menelan. Otot ekstrinsik juga membuat lidah bisa bergerak mengelilingi rongga mulut serta faring. Nah, lidah nantinya akan mengaduk makanan, menekan ke langit-langit serta gigi, lalu mendorongnya ke faring. Nah, cara kerja lidah. Cara kerja lidah adalah makanan serta minuman yang sudah masuk ke dalam tubuh kita bercampur. Di situ
makanan dan minuman tersebut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Selanjutnya, ujung saraf pengecap itu akan membawa rangsangan rasa yang akan diteruskan menuju pusat saraf yang ada di otak. Nah, kemudian setelah sampai di otak, rangsangan tersebut ditanggapi oleh otak sehingga kita bisa merasakan bahwa makanan yang kita makan ataupun minuman yang kita minum itu mempunyai rasa manis, rasa pahit, atau rasa asam, ataupun rasa sebagainya. Itu karena rangsangan yang dihasilkan di mulut diolah di otak kita, sehingga kita bisa melakukan respon balik terhadap rangsangan tersebut. Misal kalau kalian makan yang asin, kalian bisa minum, atau yang pahit, kalian bisa minum. Itu karena rangsangan tersebut sudah diolah di otak. Oke. Yang selanjutnya ada sariawan ataupun gangguan pada lidah. Yang pertama ada sariawan, yaitu penyakit yang menimbulkan lubang-lubang pada permukaan lidah akibat kekurangan vitamin C. Di sini semua pasti pernah sariawan kan? Ada yang nggak pernah sariawan? Iya benar. Semua kita pernah sariawan. Ibu juga pernah sariawan. Nah, jadi sariawan ini yaitu timbulnya lubang-lubang pada permukaan lidah kita. Nah, sehingga seringkali ketika kita sariawan, nafsu makan kita akan berkurang karena makanan yang kita makan akan bergesekan dengan lubang-lubang pada permukaan lidah, dan itu sangat perih kalau ketika terkena makanan, sehingga kita nafsu makan kita berkurang. Itu disebabkan oleh kekurangan vitamin C-nya. Jadi supaya tidak sariawan, rajin-rajin makan buah yang mengandung vitamin C ataupun minum-minuman yang ada vitamin C-nya. Yang kedua ada oral kandidosis yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Nah, ini biasanya di lidah kita itu tampak lapisan putih. Dia putih kayak tertutupi putih gitu. Itu yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Yang ketiga ada fisur rektal, yaitu lidah akan terlihat pecah-pecah, kadang garis hanya ada satu di tengah, kadang juga bercabang-cabang. Nah, ini yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara kita untuk mencegah penyakit ataupun gangguan pada lidah. Yang pertama ada hindari makanan yang terlalu panas ataupun dingin. Gunakan sikat gigi yang bersih dan lembut, rajin mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Oke, jadi intinya pada pelajaran kita hari ini, sistem indera pengecap atau lidah merupakan organ yang khusus yang merangsang rangsangan dari luar. Kemudian rangsangan tersebut, rangsangan yang dihasilkan di lidah dibawa ke otak untuk dikelola ataupun ditanggapi sehingga kita bisa menimbulkan respon balik. Nah, jadi tadi lidah ada bagian-bagiannya untuk merasakan makanan itu, apakah makanan itu manis, pahit, asin, dan selainnya. Itu ada bagian-bagiannya. Yang tadi bagian depan untuk rasa manis, samping untuk asin, dan belakang untuk rasa pahit. Nah, jadi di lapisan lidah kita itu dilapisi oleh jaringan epitelium atau kelenjar ludah, sehingga kita lidah kita itu tidak pernah kering karena dibasahi oleh lidah kita. Jadi permukaan lidah kita itu tidak halus tetapi kasar, yang terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut dengan papila. Oke. Ada yang kurang jelas? Atau ada yang mau bertanya? Baik, tidak ada yang mau bertanya. Sekian untuk pelajaran kita 1 jam ini. Minggu depan kita lanjut dengan sistem indera selanjutnya, bukunya dibaca. Selamat siang, silakan istirahat.